Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, ya Allah dalam Yesus Kristus, ya Roh Kudus, bantulah kami membuka hati sehingga sabda firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami hayati dan imani, sehingga kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 2, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Menjadi Murid yang Hidup di dalam Kristus. Keluarga Kristen yang diberkati, orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang yang disebut sebagai murid Yesus, yaitu murid yang hidup dan belajar dari Yesus sebagai guru yang agung. Orang percaya sebagai murid Yesus selalu menghadapi tantangan iman seperti ajaran sesat, yaitu ajaran yang berbeda dari ajaran para rasul, dan inilah yang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Mereka menghadapi ajaran sesat yang bersifat sinkretis, yaitu ajaran yang mencampur baurkan berbagai ajaran yang berbeda untuk menjadi satu kepercayaan. Ajaran sinkretis dianggap sebagai ajaran yang paling baik dan benar, sekalipun orang-orang yang mengajarkannya tidak hidup menurut apa yang mereka ajarkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi ajaran yang dianggap sesat, maka firman Tuhan di dalam Kolose 2, pasal 6-7, menasihati orang percaya untuk tetap hidup di dalam Yesus, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Artinya, apapun yang terjadi, orang percaya tetap berada di dalam Kristus Yesus, belajar dari apa yang Yesus ajarkan melalui para rasul, sehingga iman mereka semakin diteguhkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen sahabat Kristus yang terkasih, sebagai murid Kristus Yesus, di zaman ini kita juga diminta untuk terus bertumbuh di dalam Kristus di tengah tantangan zaman kita. Zaman di mana materi dianggap sebagai segala-galanya, sehingga membuat orang percaya melupakan Kristus dan ajarannya. Orang lebih mementingkan kenikmatan sesaat yang menghancurkan masa depannya. Orang lebih memilih hidup secara individualis dan mengabaikan persekutuan. Menghadapi semua itu, hendaklah orang percaya tetap tinggal di dalam Yesus dan melakukan kehendaknya.
Ya Tuhan, jadikanlah kami murid-Mu yang tetap hidup di dalam kasih-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.